Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan cara mencari database dengan menggunakan digital autopilot dengan simple. Pertama, kita buka dulu digital autopilotnya. Kemudian dia otomatis akan cek update dulu. Nah, setelah masuk, seperti ini kita login. Setelah login, kita masukkan email dan password yang kita punya yang sudah terdaftar. Kemudian login. Dia akan login, tunggu sebentar. Oke, untuk kecepatan ini juga tergantung dari perangkat ya, karena nggak semua perangkat bisa dengan cepat menampilkan aplikasinya. Karena bisa jadi kalau perangkatnya agak lemah, laptopnya dengan spek rendah, dia akan kecepatannya akan lambat. Tapi beda kalau seandainya speknya tinggi, dia akan lebih cepat. Gitu. Begitu juga dengan jaringan internet. Nah, di sini kita sudah masuk nih. Bagaimana cara mencari database kan di Google Map. Nah, caranya kita tinggal ketik saja di keywordnya ini, kita ingin mencari database tentang apa. Misalkan saya pengen cari data pengusaha ayam geprek gitu ya. Saya tulis saja di sini ayam geprek gitu ya. Kemudian apa lagi yang mirip dengan ayam geprek? Fried chicken misalnya seperti itu. Nah, gitu juga boleh. Kemudian lokasinya. Kemudian lokasinya kita pengennya di Bandar Lampung. Oke, ini. Ini juga bisa boleh tambahan. Jangan di Bandar Lampung aja, misalnya kita pengen di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus dan segala macam boleh. Semakin banyak opsi yang dimasukkan, maka semakin banyak nomor yang akan didapat. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal klik aja extract using keyword. Dengan sekali klik, kita tunggu. Kemudian akan mencari dengan sendirinya di Google Map. Kita sabar menunggu, kembali lagi kecepatan ini tergantung dari perangkat dan sinyal. Jadi nggak semua perangkat atau dan sinyal akan sama, pasti berbeda-beda tergantung dari kondisi perangkat kita. Ini sedang proses mencari, kita cek di sini apakah sudah masuk. Oh, di sini belum, oke. Oke, ini mulai mencari. Nah, ini dia. Oke, ini sudah mulai masuk datanya. Nah, kalau seandainya dia sudah diekstrak, dia akan masukin nomor-nomornya di sini. Nah, ini namanya, kemudian ini di sini ada nomor teleponnya. Nah, ini dia nomor teleponnya yang bisa kita hubungi. Nah, datanya cukup lengkap dari nama, subname-nya, kategori, rating, review count, city, phone, email kalau ada, address-nya, alamatnya, website-nya, kemudian URL, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten sampai provinsi, ada semua. Nah, dia akan terus mencari sampai selesai data itu habis. Nah, kita lihat di sini sudah berapa data yang masuk, sudah 17.
Kita tunggu saja. Nah, ini katakan sudah selesai ya. Kalau kita mau selesaiin kayaknya cukup banyak. Kita cukupkan saja, misalnya sudah dapat sekitar 25-an nomor nih, gitu ya. 26 nama. Nah, kalau seandainya sudah, kita stop aja. Tapi kalau seandainya kita mau sampai selesai, nanti pause dan stopnya ini hilang ya. Jadi nggak perlu tekan lagi, udah nggak ada gitu. Tapi karena ini masih di perjalanan kita mau stop, maka kita cukup stop aja. Stop, ya. Nah, kemudian setelah stop, nah kita lihat di sini data. Nah, ini kan data kita nih, nomor yang paling penting kan di sini. Di sini untuk bisa dikirim WA, kita harus ganti nolnya ini jadi 62 gitu kan, kode negara. Nah, caranya gampang, cukup kita edit di sini. Kemudian di sini ada add country code, kita ketik aja 62. 62, kemudian add. Nah, maka dia berubah jadi 62. Nah, stripnya ini juga kita pengen hilangkan, gampang banget. Kita clean up phone number aja. Nah, ini maka dia udah hilang. Gitu. Maka sudah selesai, kita tinggal export result. Gitu. Nah, umpama tadi adalah ayam geprek ya. Saya taruh aja di desktop. Ayam geprek. Ayam geprek Bandar Lampung. Gitu. Ya, save. Nah, kemudian kalau seandainya kita khawatir nih ada nomor yang double gitu kan, sehingga nanti kalau kita kirimkan pesan message dia akan double nomornya gitu kan. Tenang aja, di sini ada filter untuk apa namanya, menghapus data double. Nah, caranya gampang. Kita masuk aja ke tools, kemudian WhatsApp Auto Prospect. Tunggu sebentar. Nah, setelah masuk kita add nih di sini. Nah, kita masukkan tadi data kita desktop kan di sini tadi ya, tadi ayam geprek ayam. Kita cek. Oh, ini dia ayam geprek Bandar Lampung. Oke. Kita open. Nah, ini dia. Nah, ini kan yang kita pengen bersihkan kan ini ya, fontnya ini. Nah, maka kita ganti font di sini. Oke. Kita lihat di sini totalnya kan ada 28 nih. Nah, ketika kita klik remove duplicate, kita sisa berapa nih? Oke, ternyata sisa 13 gitu kan. Berarti kan tadi ada yang sama banyak banget ya. Oh, 19, ada 19. Tanya, oke. Nah, itu sudahnya kita tinggal export aja. Oke, kita tumpuk aja yang di tadi. Desktop, kemudian kita cek di ayam geprek aja. Ayam geprek BDL, oke. Oke, nah kalau begitu kita sudah punya data. Oke, kalau kita cek di desktop, saya close dulu ya. Kita kalau cek di desktop, ayam geprek tadi di mana adanya? Ayam geprek, oke. Nah, ini data yang kita punya tadi kan. Nah, kalau seandainya merasa ini data terlalu banyak gitu kan, banyak yang nggak pentingnya gitu bahasanya ya, ya kita bisa hapus saja. Nah, seperti ini misalnya name subname ini kan sama aja, kemudian kategori ya saya pikir dari namanya sudah sama, kita bisa hapus aja. Misalnya
sampai sinilah kita nggak perlu ya, kita hapus. Nah, kemudian email juga kayaknya kosong, nggak perlu. Nah, address, website dan segala macamnya ini kita ya bisa kita abaikan, bisa kita juga simpan gitu kan, tergantung kebutuhan kita. Kalau seandainya kita butuh alamat dan segala macamnya, kita tinggalin aja biarin. Nah, kita anggap perlu lah, kita tinggalin lah gitu ya. Nah, kemudian kita rapikan nomornya nih. Nah, nomornya kita sini kita pindah ke number biar enak ngeliatnya begini. Nah, kira-kira begini. Nah, di sini kan ada nomor yang nggak ada nih, berarti kita bisa hapus. Kalau nomornya satu begini aja yang nggak ada, kita cukup hapus manual begini, beres gitu kan. Tapi kalau seandainya banyak yang kosong, kita kan pusing ngapusin satu-satu. Nah, caranya seperti ini. Kita klik di sini, kemudian di data, filter. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik di sini. Nah, kita checklistnya kita hapus dulu semua, ambil yang blank aja, blank. Nah, otomatis dia akan menyorot, memfilter yang blank aja. Nah, ini kita bisa hapus aja, gitu kan, karena ini nggak perlu. Kita hapus, delete. Oke, baru kita kembalikan lagi. Nah, dia sudah hilang. Nah, setelah ini kita tinggal save, gitu kan, boleh Ctrl S atau kita save ulang, gitu kan. Kalau saya sih kasarannya, kalau seandainya laptop kita atau komputer kita 64 bit, save aja dengan format workbook ya, pakai apa namanya, oh jangan CSV, kan awalnya ada CSV, kita pakai format yang ini aja, Excel workbook aja gitu. CSV saya beberapa kali coba itu rentan hilang datanya gitu kan, jadi kalau workbook kayaknya aman, kita save aja gitu. Nah, kita udah masuk di situ. Nah, ini dia ada yang yang baru. Yang tadi CSV kan formatnya seperti ini bentuknya, gambarnya, sedangkan kalau yang workbook seperti ini bentuknya. Sebenarnya sama aja, semuanya bisa dipakai. Cuman kalau menurut saya lebih enak pakai yang workbook aja, dengan catatan laptopnya 64 bit gitu kira-kira. Nah, gitu kira-kira cara untuk mencari data dengan menggunakan digital autopilot di Google Map. Nah, sebenarnya masih ada lagi pakai apa namanya, di Facebook, kemudian grup IG, termasuk grup di WhatsApp gitu. Cuman sementara ini saya demokan yang menggunakan Google Map. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.